step down into darkness. Open my eyes, let me see. Beauty that made his heart adore you. Hope for the life. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether good to me. King of all days, oh, highly exalted. Humbly you came to the earth you created. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether wonderful to me. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Call upon the name of the Lord and be saved. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether worthy, altogether wonderful to me.
pengikut ajaran Nikolaus. Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Ajaran Bileam. Dikatakan di sini bahwa di antara ketujuh jemaat yang ada di Asia, jemaat Pergamus memiliki beberapa anggota yang mengikuti doktrin Nikolaus. Orang-orang itu dikuasai hanya oleh kehendaknya untuk membangun kekayaan dan ketenaran duniawi dan tidak memiliki ketertarikan untuk menyelamatkan jiwa. Para hamba Allah secara khusus harus berhati-hati supaya jangan sampai akhirnya mengikuti ajaran Bileam ini. Bileam membuat orang-orang kudus memuja dunia dan membawa mereka kepada kehancuran. Allah memberikan kepada kita firman perjanjiannya sehingga bagi mereka yang menang, Ia akan memberikan kepada mereka mana yang tersembunyi dan batu putih. Dengan kata lain, ini juga berarti bahwa para pendeta yang mengejar dunia ini akhirnya akan kehilangan mana mereka. Mana di sini berarti keindahan firman Allah, dan kehilangan mana yang tersembunyi berarti kehilangan kehendak Allah yang tersembunyi di dalam firman-Nya. Ketika anak-anak Allah yang dilahirkan kembali mengejar dunia ini, mereka kehilangan penglihatan akan firman Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Saya sangat takut akan kemungkinan itu, dan Anda juga seharusnya takut. Allah mengatakan bahwa kepada mereka yang menang Ia akan memberikan mana yang tersembunyi dan batu putih. Tetapi bagi mereka yang kalah terhadap dunia dengan berkompromi kepada ketenaran dan kesenangan dunia tidak akan menerima mana ini. Alkitab mengatakan, Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih, yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun, selain oleh yang menerimanya. Betapa benarnya firman Allah. Mereka yang mengasihi dunia sekuler adalah mereka yang belum diselamatkan dari dosanya karena tidak percaya kepada baptisan Yesus Kristus dan darahnya di kayu salib. Orang-orang ini tidak mengenal kebenaran bahwa Kristus sudah mengampuni segala dosa mereka dengan baptisannya. Iman beberapa orang kepada Yesus hanyalah sekedar sesuatu yang teoritis. Mereka berpikir bahwa Yesus menanggung segala dosa mereka dan dengan itu menjadi orang benar. Tetapi iman mereka adalah iman yang kosong karena mereka tidak menerima Roh Kudus di dalam hati mereka. Ini adalah iman teoritis. Kalau memang seseorang menerima penebusan, ia seharusnya mengalahkan perkara-perkara dunia, ketenaran, penghormatan, kekayaan, atau kuasa dunia. Mengalahkan dunia berarti berpegang teguh kepada firman Allah yang memungkinkan kita untuk dilahirkan kembali, melawan mereka yang mengejar kekayaan dan kehormatan dunia dan memelihara Roh Kudus tetap ada di dalam hati kita. Allah mengatakan bahwa Ia akan menuliskan di kitab kehidupan nama-nama mereka yang sudah ditebus dan di dalam hati yang didiami Roh Kudus. Seperti dikatakan Alkitab, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mereka yang sudah dilahirkan kembali dan yang memiliki Roh Kudus berdiam di dalam hatinya, mengerti bahwa mereka tidak lagi seperti yang dahulu lagi. Mereka menyadari bahwa kehidupan lama mereka sekarang sudah menjadi ciptaan baru dengan percaya kepada air dan darah Yesus Kristus. Dengan iman mereka tahu bahwa nama mereka sudah ditulis di dalam kitab kehidupan. Demikianlah caranya mereka melihat mana yang tersembunyi dari Allah. Dan inilah bagaimana para hamba Allah dan orang-orang kudus Allah mendengar firman kebenaran Allah, suara yang indah dari Allah. Manna diberikan kepada orang-orang Israel ketika mereka mengembara di padang pasir selama 40 tahun sebelum mereka sampai ke tanah perjanjian Kanaan. Menurut penjelasan Alkitab, manna adalah seperti biji ketumbar, bulat dan kecil. Ketika bangsa Israel bangun di pagi hari, permukaan tanah di sekitar mereka dipenuhi dengan manna, seperti hujan salju semalaman. Bangsa Israel kemudian mengumpulkan manna dan memakannya di pagi hari. Ini adalah makanan sehari-hari mereka. Mungkin mereka menggorengnya, merebusnya, atau membuatnya menjadi adonan untuk kue. Apapun, inilah makanan pokok bangsa Israel selama perjalanan mereka yang 40 tahun mengembara di padang pasir.
Karena mana itu kecil seperti biji ketumbar, orang tidak akan kenyang hanya makan sebutir manna. Tetapi Allah memberikan kepada mereka cukup manna dalam semalaman sehingga semua kebutuhan bangsa Israel tercukupi untuk hari itu, tidak kurang dan tidak lebih untuk 1 hari, karena manna tidak bisa disimpan. Tetapi di hari ke-6, Allah memberikan kepada mereka manna cukup banyak untuk 2 hari, sehingga bangsa Israel tidak harus mengumpulkan manna di hari Sabat. Roti kehidupan. Firman Allah adalah manna kita, roti kehidupan kita. Dalam firman Allah kita temukan roti bagi jiwa kita, roti kehidupan. Bukan dalam satu bagian, khusus Anda akan menemukan sepotong besar roti, tetapi bahwa kehendak Allah yang hebat itu bisa ditemukan di sepanjang bagian Alkitab, meskipun dalam rincian yang terkecil. Bagi para hamba Allah dan orang-orang kudus tidak akan berkompromi dengan dunia, Allah akan memberikan roti kehidupan, dan Ia senantiasa memberikan kepada masing-masing kita roti untuk sehari-hari yang memenuhi kebutuhan fisik dan rohani kita. Karena mana ini, bangsa Israel tidak pernah merasa lapar sepanjang 40 tahun pengembaraan mereka di padang belantara, meskipun padang belantara itu sama sekali tidak menghasilkan apa-apa untuk mereka makan. Demikian, bagi mereka yang menolak pengajaran Nikolaus, Allah sudah berjanji bahwa Ia akan memberikan manna yang tersembunyi untuk mereka makan. Kepada para hamba Allah yang tidak mengejar perkara-perkara dunia seperti kekayaan atau status, Allah memberikan firman-Nya yang indah, firman kehidupan yang memungkinkan mereka dilahirkan kembali oleh Injil air dan Roh. Kita harus membenci dan menolak pengajaran Nikolaus yang ada di dalam lingkungan Kristen zaman ini. Kita tidak boleh mengikuti iman mereka yang tidak dilahirkan kembali, dan kita harus menolak untuk menjadi serupa dengan dunia. Meskipun memang sudah menjadi hukuman Allah bahwa daging kita mengejar perkara-perkara daging dan roh kita mengejar perkara-perkara roh, kita tetap saja harus menolak doktrin Nikolaus, membenci segala perbuatan yang serupa dengan dunia, dan kemudian makan dari manna Allah dengan percaya kepada firman kebenaran yang diberikan Allah kepada kita. Dengan mengenal bahwa kita sekarang sudah menjadi benar dan bahwa kita sudah memiliki Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, kita semua harus hidup oleh iman. Orang-orang yang dilahirkan kembali harus berperang melawan dunia. Mereka harus berperang melawan pengajaran Nikolaus. Dan seperti yang Anda ketahui sendiri, banyak pendeta zaman sekarang ini yang juga mengejar kekayaan dan ketenaran sendiri, memuja diri sendiri, serupa dengan dunia, dan berusaha menjadi berhasil dengan cara-cara dunia. Kita harus melawan nabi-nabi palsu itu. Kita juga memiliki daging, dan karena itu kita juga memiliki kehendak untuk mengejar keuntungan sekuler. Tetapi mereka yang memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya harus tahu bahwa mereka tidak bisa mengikuti dunia ini dengan hati mereka, bahwa mereka harus menyangkal perkara-perkara dunia, dan bahwa mereka harus hidup hanya oleh iman. Kalau hati Anda menjadi sama dengan mereka yang mengikuti dunia, menyetujui iman mereka, dan mengejar dunia seperti mereka mengejarnya, Anda akhirnya akan mengikuti jalan Bileam, bergerak menuju kebinasaan yang pasti. Inilah jalan bagi kehancuran daging dan roh Anda. Kalau Anda mengikuti dunia, Anda akan kehilangan iman Anda. Allah mengatakan bahwa Ia akan memuntahkan orang yang demikian dari mulutnya. Orang-orang itu tidak akan makan manna lagi, dan akhirnya akan kehilangan imannya sama sekali. Alasan mengapa Allah menegur jemaat di Pergamus adalah karena anggota-anggotanya mengikuti doktrin Bileam. Allah menegur pelayan di jemaat Pergamus karena ia, meskipun adalah pelayan yang dilahirkan kembali yang hatinya didiami Roh Kudus, menghendaki untuk dikenal oleh dunia dan melayani di gereja seolah-olah ia adalah seorang yang sekuler. Bukan hanya itu, ia menanamkan kepercayaan salah yang sama di antara anggota jemaatnya dan menyesatkan mereka. Pelayan yang demikian tidak lebih baik dibandingkan dengan para pendeta yang tidak dilahirkan kembali. Dengan bagian ini,
Allah sudah mengeluarkan sebuah peringatan yang sangat jelas dan keras kepada para pelayan Allah yang ketertarikannya hanya berkisar kepada pencapaian sekuler dan memperkaya perbendaharaan gereja. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Iman yang membawa Anda kepada kebinasaan. Apa yang terjadi kalau ada manusia yang melawan Allah? Anda tidak perlu memikirkannya dalam waktu lama, pasti ini akan menjadikan kebinasaan untuknya sendiri. Yang dimaksud, dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua adalah bahwa firman Allah merupakan pedang yang tajam dan bermata dua. Tidak peduli siapapun Anda, kalau Anda terpukul oleh firman Allah, pasti Anda akan mati. Firman Allah adalah pedang yang penuh kuasa yang bisa menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ibrani 4 ayat 12. Dia juga bisa mengerti apa pikiran dan maksud yang ada di dalam hati, sehingga manusia bisa mengenakan penebusan yang ditawarkan oleh air dan darah Yesus Kristus. Ada orang-orang yang ketika percaya kepada Yesus, tetapi jatuh ke dalam jebakan legalisme, dan sebagai akibatnya ia kalah oleh kematian karena hukum Taurat. Untuk menghindar dari akibat yang mengerikan ini, kita harus melawan dan mengalahkan iman dunia yang demikian. Pekerja Allah harus mengalahkan pengajaran palsu, dan mereka juga harus yakin kalau domba-domba mereka tidak terjerat ke dalam tipu daya yang demikian. Siapa saja yang mengasihi dunia ini dan jatuh ke dalam jebakannya akan melihat bahwa imannya akan hilang. Banyak gereja sekarang lebih cocok disebut bisnis dibandingkan dengan gereja. Ini menyedihkan, tetapi penyebutannya sangat menyentuh. Mengapa gereja-gereja itu kemudian akhirnya diperlakukan sebagai bisnis? Karena gereja zaman sekarang terlalu sibuk mengejar dunia, menjadi yang pertama dalam mengikuti dan memuja nilai-nilai duniawi. Saya tidak mengatakan, tentu saja, bahwa orang-orang yang sudah dilahirkan kembali sama sekali tidak memiliki keinginan daging. Bahkan orang yang sudah percaya memiliki juga keinginan daging. Tetapi keinginan daging ini bisa dikendalikan dengan imannya. Mereka tidak mengejar hal-hal daging sama seperti orang yang tidak percaya mengejar keinginan daging mereka dengan sepenuh hati. Orang-orang yang belum dilahirkan kembali menetapkan standar mereka sendiri, dan mereka menjalani kehidupan dengan menikmati segala sesuatu yang mereka dapat seturut dengan standar mereka. Penyembahan berhala dan kebobrokan moral merupakan hal biasa bagi mereka. Yang lebih buruk, ada beberapa yang menyembah iblis. Bisakah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali melakukan hal-hal itu? Tentu saja tidak. Mereka tidak pernah bisa melakukan hal seperti itu karena orang-orang yang dilahirkan kembali tahu betapa kotor dan najisnya tindakan-tindakan seperti itu. Karena kita yang sudah dilahirkan kembali pada dasarnya berbeda dengan mereka yang mengejar kemuliaan dunia dan semua keinginan dagingnya, kita tidak boleh menjalani hidup kita dengan mengejar keuntungan dunia, dan kita memang tidak bisa hidup demikian. Mereka yang mengejar pengajaran Nikolaus adalah orang-orang yang hatinya mengejar kekayaan dunia ini. Tidak ada yang salah, tentu saja, dengan mencari nafkah dan juga menjadi kaya. Tetapi kalau hal itu menjadi tujuan utama dalam hidup Anda, dan kalau Anda jatuh ke dalam penyembahan berhala dan kemudian dikuasai oleh ketamakan Anda, maka iman Anda pasti akan hancur. Mereka yang melayani demi uang dan mereka yang masuk gereja karena menginginkan kekayaan dunia adalah para pengikut ajaran Nikolas. Orang-orang ini pada akhirnya akan kalah terhadap dunia, karena meskipun mereka mengaku percaya kepada Allah, hati mereka belum sepenuhnya ditebus dari dosa-dosa mereka. Empat jenis ladang hati.
Injil Matius menuliskan mengenai sebuah perumpamaan di mana Yesus berbicara mengenai seorang penabur yang benihnya jatuh di 4 jenis tanah yang berbeda. Tanah yang pertama di mana benih itu jatuh adalah tanah pinggir jalan, yang kedua tanah berbatu, yang ketiga tanah dengan semak duri, dan yang keempat adalah jenis tanah yang baik. Mari kita perhatikan masing-masing tanah itu. Jenis tanah yang di pinggir jalan menggambarkan hati yang dikeraskan. Orang ini sudah mendengar firman Allah, tetapi karena ia tidak langsung memasukkannya ke dalam hati, maka benih itu dimakan oleh burung. Dengan kata lain, karena orang itu hanya melihat secara intelektual kepada firman keselamatan yang sebenarnya bisa membuat ia dilahirkan kembali oleh air dan roh, maka burung atau iblis merenggutnya dan imannya bahkan tidak mulai bertumbuh. Apa kemudian arti dari tanah yang berbatu? Ini menunjuk kepada mereka yang menerima firman itu dengan senang, tetapi tidak bertahan lama karena mereka tidak punya akar dalam tanah yang dangkal saja. Mereka yang menerima benih di semak belukar, sebaliknya, menunjuk kepada mereka yang mengizinkan dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman yang sudah mereka terima dengan sukacita pada awalnya. Yang terakhir, mereka yang menerima benih di tanah yang baik adalah mereka yang menghasilkan buah-buah di dalam hati mereka dengan sepenuhnya menerima firman Allah dan mengikutinya. Jenis tanah yang mana yang melambangkan keadaan hati Anda? Kalau hati Anda seperti tanah yang di pinggir jalan yang sama sekali tidak siap dijadikan tempat bertumbuhnya firman Allah, maka benih itu akan tertiup dan atau dimakan oleh burung dan membuat berkat dari firman itu menjadi sama sekali tidak ada gunanya untuk Anda. Kita harus menyadari bahwa karena kita adalah benih dosa, maka kalau bukan karena firman Allah, kita tetap saja sama sekali tidak ada hubungannya dengan Dia. Kalau di lain pihak hati kita seperti tanah yang berbatu, maka benih firman tidak akan bisa berakar dan tidak akan bertahan apabila ada badai, angin atau kekeringan. Orang-orang ini perlu mengubahkan ladang mereka. Tidak peduli bagaimanapun senangnya mereka pada awalnya menerima firman Allah, kalau itu tidak bertumbuh dan bahkan bisa layu meskipun hanya ada sedikit bahaya saja, maka penerimaan yang pertama mereka tidak akan ada gunanya sama sekali. Kita juga harus mengatasi hati yang bersemak duri. Kita harus melawan dan memangkas semua semak duri yang mengancam kehidupan kita. Kalau Anda membiarkannya, maka semak duri itu akan menutupi kita dan dalam sekejap akan menghalangi kita mendapatkan sinar matahari. Karena tidak menerima sinar matahari dan kehilangan tanah subur karena himpitan semak duri itu, maka bibit firman itu kemudian akan mati. Ketika kita menghadapi pencobaan dan kesusahan di dalam kehidupan kita harus dengan berani mengatasinya. Kita harus melawan semak duri yang menghalangi jalan kita dan menutupi wajah kita itu dengan segenap kekuatan kita, seolah-olah itu menyangkut ke hidup dan mati kita. Ketika kekayaan dunia ini menghalangi kita atau kalau ketenarannya mengancam kita harus melawan semuanya dan mengalahkannya. Karena kekhawatiran dunia dan ketamakannya mematikan jiwa kita harus selalu mengatasinya. Ketika kita hidup dalam kehidupan rohani yang berkemenangan, tubuh dan jiwa kita akan bertumbuh karena ia akan menerima sinar matahari dan makanan sehat dari Allah. Bagi orang-orang kudus yang dilahirkan kembali dan para hamba Allah, senantiasa ada peperangan melawan dunia ini. Karena itu, kita tidak boleh mengikuti ajaran Nikolas. Para pengikut Nikolas dikatakan sudah sangat terlibat dalam pelayanan kepada umum. Tetapi dalam pelayanan kepada umum di dunia ini bukanlah peranan yang paling utama untuk gereja. Menjadi salah besar kalau menganggap bahwa tujuan utama bagi gereja adalah pelayanan sosial. Tolak dengan berani. Allah mengatakan bahwa kita adalah garam dunia. Apa artinya? Ketika Allah mengatakan bahwa kita adalah garam dunia,
Itu berarti bahwa kita dibutuhkan oleh dunia ini. Kegunaan garam adalah untuk mewartakan firman air dan darah Kristus kepada orang-orang berdosa sehingga mereka bisa dibebaskan dari dosa-dosa mereka, dijadikan anak-anak Allah dan diizinkan masuk ke surga. Sama seperti garam dibutuhkan untuk memberikan rasa, dunia membutuhkan orang-orang benar yang dilahirkan kembali sebagai garamnya. Orang-orang benar yang dilahirkan kembali, dengan kata lain, harus mewartakan firman air dan roh dan membimbing orang-orang itu kepada penebusan. Kita harus menggenapi peranan kita sebagai garam dan menolong orang-orang itu supaya dilahirkan kembali. Kita harus mengubahkan orang-orang berdosa menjadi orang-orang benar. Apa gereja Allah yang sejati? Gereja Allah yang sejati adalah tempat di mana orang-orang berkumpul untuk memuji Dia, di mana mereka menyembah Dia, dan di mana mereka berdoa kepadanya. Ketika cobaan datang, hamba Allah harus bisa menahannya. Orang-orang kudus juga harus menahan cobaan dunia yang asalnya dari iblis. Iblis bisa jadi mencobai Anda. Lupakan imanmu. Aku akan membuatmu menjadi orang kaya. Engkau tidak perlu datang ke gereja yang dilahirkan kembali itu. Datanglah ke salah satu gereja milikku, dan aku bahkan akan menjadikan engkau sebagai penatua. Tetapi karena iblis selalu berusaha membuat orang benar tersandung dan memasukkannya ke dalam jebakan, kita harus selalu siap untuk melawan dan mengalahkan iblis sehingga kita bisa mempertahankan iman kita sampai pada akhirnya. Mereka yang memiliki iman yang palsu sering berusaha untuk mendapatkan penebusan melalui hal-hal materi. Mereka tergoda oleh uang dan ketenaran. Iblis menunjukkan kepada kita nilai-nilai dunia dan mengajak kita untuk meninggalkan iman kita dan meninggalkan Allah. Yang harus kita miliki dalam masa-masa yang demikian adalah iman kepada Tuhan bahwa Ia akan mencukupi kebutuhan kita, dan dengan iman ini kita bisa dengan berani menolak dan mengalahkan cobaan iblis. Akan semua berkat berasal dari Allah. Allah adalah yang memberkati kita, baik secara rohani maupun secara fisik. Dengan mengerti bahwa iblis bukanlah yang memberikan berkat kepada manusia, kita bisa melawannya. Ada saat-saat di mana kita berperang melawan keinginan diri.
Hãy subscribe